tepat sasarankah kartu prakerja tersebut? Karena banyak sekali mereka yang men-tweet di Twitter dan di lain-lain bahwa yang diterima justru mereka yang malah iseng-iseng saja. Bahkan ada yang upload sampai saya punya 5 akun sukses semua. Nah itu akunnya siapa saja kan satu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bebek enaknya pakai sambal. Welcome back to my channel. Kembali lagi masih bersama The Ans Official. Ans, anak nakal tapi soleh. Dan kembali bersama saya, Septian Rizky Hidayat, biasa dipanggil Steven. Pada video kali ini, kita akan membahas part kedua dari kartu prakerja. Kenapa kita perlu membahas part kedua dari kartu prakerja? Karena pada video pertama kan cara mendaftar. Lalu pada video kali ini, sudah ada pengumuman gelombang pertama mereka yang lolos pada tahap yang gelombang pertama. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Mari langsung saja. Yang pertama, jumlah pendaftar yang masuk dalam kartu prakerja adalah 5,9 juta pendaftar. Yaitu kurang lebihnya ya. Saya detail angkanya ada nanti di kompas.com dimanapun ada. Lalu yang diterima itu ada yang lolos ada 2,07 juta. Jadi sekitar 2,07 juta itu mereka lolos di tahap verifikasi. Lalu dari 2,07 juta tersebut yang masuk di gelombang pertama, yang diterima di gelombang pertama adalah 200.000 saja. Jadi di sini akan ada yang kita bahas terkait dengan yang diterima di gelombang pertama itu 200.000, padahal yang lolos itu 2 juta,07. Jadi nanti yang 1,87 juta itu kapan? Apakah mereka harus daftar lagi ataukah bagaimana? Akan kita bahas di video kali ini. Kita dibaca-baca di Twitter, di detik.com, kompas.com itu banyak sekali mereka yang membahas terkait dengan lolosnya mereka di dalam kartu prakerja tahap pertama. Jadi di situ nanti disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Pak Erlangga Hartanto di situ bahwa 200.000 yang lolos itu akan mendapatkan notifikasi dalam bentuk SMS. Jadi dari 2 juta yang lolos itu yang 200.000 yang diterima di gelombang pertama itu akan menerima SMS per tanggal kemarin pengumuman tanggal 17 April sampai besok Senin mereka akan mendapatkan SMS sejumlah 200.000 orang yang diterima di gelombang pertama. Dan nanti dijelaskan 1,87 orang yang lainnya yang sudah lolos tapi belum berkesempatan di gelombang pertama itu akan tidak perlu didaftar lagi, tapi langsung diberikan link oleh mereka untuk bisa mendaftar, untuk langsung bisa mendapatkan di gelombang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Penjelasan mereka seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika ada berpuluh-puluh gelombang, lalu yang diterima 2 juta orang, dan yang lolos 2 juta orang, yang diterima di tahap pertama ada 200.000 orang. Lalu kan di gelombang-gelombang berikutnya ada pembukaan lagi, dan yang lolos itu akan otomatis masuk di gelombang selanjutnya. Dan yang tidak lolos di pendaftaran, apakah bisa daftar lagi? Itu yang masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Di situ tidak dijelaskan mereka bisa daftar lagi atau tidak, tapi hitung-hitungannya kita lihat di sini itu dari 30 gelombang yang dikatakan. 30 gelombang yang dikatakan kalau satu gelombang itu 200.000 pendaftar yang diterima berarti 6 juta orang. Sedangkan yang lolos di verifikasi itu ada 2 juta orang.
Nah, berarti masih ada kemungkinan, hitungan saya, ini masih ada kemungkinan untuk yang tidak lolos di tahap pertama, yang belum berhasil, itu masih bisa untuk mendaftar lagi, ada kesempatan juga untuk bisa lolos di gelombang-gelombang selanjutnya. Dan tidak semudah itu yang sudah tadi 2 juta yang lolos, itu tidak semudah itu bisa langsung diterima. Kenapa? Karena ada kriteria yang di situ dari pemerintah itu mencocokkan. Jadi kan ada persyaratan di awal tuh, di video sebelumnya ada pertama WNI, 2 minimal 18 tahun, dan yang ketiga tidak sedang sekolah ataupun kuliah. Nah, di situ mereka akan mencocokkan data yang ada di berarti di ini pendidikan, ini di bidang pendidikan, lalu di bidang Disdukcapil. Mereka akan mencocokkan apakah mereka benar 18 tahun, terus apakah mereka benar sedang tidak sekolah ataupun tidak kuliah. Jadi akan dicocokkan juga di situ. Jadi untuk membuat yang lolos, yang diterima itu benar-benar memenuhi kriteria. Dan ada satu lagi, sampai terlalu semangat ini membahas itu. Ada satu lagi yang kriteria di luar 3 kriteria itu adalah penerima yang lolos ini dia tidak masuk di program PKH, pendamping keluarga harapan, atau yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai. Jadi biar tidak double-double tuh. Jadi kan mereka kalau sudah dapat bantuan dari pemerintah yang PKH ataupun yang BLT, jadi ya mereka ya sudah tidak bisa mendapatkan kartu prakerja lagi. Kan sekali lagi penegasan, bagi kalian yang 2 juta yang sudah lolos, itu pun kalian belum tentu diterima di gelombang pertama. Yang diterima di gelombang pertama adalah 200.000 yang orang yang nanti akan mendapatkan notifikasi SMS dari mereka yang akan memberikan SMS tersebut. Lalu yang akan kita bahas lagi itu terkait dengan sekarang apa? Tepat sasarankah kartu prakerja tersebut? Karena banyak sekali mereka yang men-tweet di Twitter dan di lain-lain bahwa yang diterima justru mereka yang malah iseng-iseng saja. Bahkan ada yang upload sampai saya punya 5 akun sukses semua. Nah itu akunnya siapa saja? Kan satu nick hanya satu. Apakah dia mendaftarkan teman-temannya, apa keluarganya terus lolos semua? Tapi ada yang mereka yang cuma iseng-iseng tapi akhirnya lolos. Lalu yang tidak. Assalamualaikum kak. Salam. Kopinya udah jadi nih. Kita pesen kopi bareng tinggal konten. Mohon maaf. Makasih ya mas. Ya dah, makasih. Kopi rasa lagi susu ya mungkin salah saya pesan apa beli. Nah, kita lanjut dulu lah susu. Kita lanjut ke tekan inti nih tadi lah, itu yang 200.000. Dan yang lebih jadi rame lagi ketika yang 2 juta lalu diarahkan membuat 200.000. Jadi dari 2 juta yang lolos di gelombang pertama 200.000 itu menggunakan sistem acak. Coba bayangkan. So, tepat sasarankah program ini? Makanya kita itu di sini akhirnya mikir gitu. Lah itu dari 2 juta yang lolos, tapi yang akhirnya diterima 200.000 di gelombang pertama, tapi menggunakan sistem acak. Lalu apakah tepat sasaran, benar-benar tepat sasaran? Yang jelas sih pertama akan diverifikasi dulu di situ kan, dipastikan dulu dia tidak sedang sekolah, benar-benar 18 tahun dan tidak menerima bantuan yang lain. Tapi kalau orang misalnya orang tuanya dapat bantuan nih PKH, kalau anaknya yang daftar sih boleh. Tapi kalau anaknya yang masuk di PKH bantuan langsung tunai tapi dia otomatis dia nggak akan lolos di kartu prakerja karena tidak boleh mendapat bantuan secara double. Dan yang ketika sudah masuk mereka mempertanyakan yang tadi, satu, tepat sasaran atau tidak sih? Yang dua, sistemnya acak sih? Terus yang ketiga terkait dengan pelatihan yang ada. Jadi di situ kan ada pemerintah 8 mitra kerja yang dikait pemerintah, dalam hal ini ada Ruang Guru, Bukalapak,
lalu Tokopedia dan lain-lain, saya lupa 8-nya. Itu lalu ternyata beberapa pelatihan seperti simpelnya saja ada yang mengeluh terkait dengan biaya pelatihannya. Pelatihan sedasar itu padahal bisa dibuka di channel YouTube lain ataupun bisa dibuka di channel YouTube yang di situ tidak berbayar dan gratis. Itu ada. Kenapa pemerintah memberikan pelatihan yang padahal bisa diakses secara gratis kok, tapi di situ dihargai dengan lumayan. Mereka kan dapat tuh saldo 1 juta untuk biaya pelatihan. Sedangkan misalnya nanti saya contohkan di kelas prakerja, salah satunya ini belajar Microsoft Excel untuk pemula. Kalian tahu biayanya berapa? 275.000 untuk mendapatkan pelatihan belajar Microsoft Excel pemula. Padahal kalau kalian buka di YouTube, buka di internet, gratis bro. Dan kalian harus menggunakan 275.000 saldo kalian untuk membayar. Jadi itu pelatihan tersebut. Lalu di sini ada yang tadi saya katakan 8 hilang ora ketemu kowe nang potong kowe. Nah, kalau dipotong terus nanti sih Nurain tak ketemu ya, gimana? berapa? Ini sana. Wes wali. Tapi corona sing buka apa Tokopedia. Mau kayak aneh sih ini. Nah, orang buka nang ada di kesini ngirim mau nyong wae. Nang ada nyong. Oke, anak-anak. Bukan benar-benar. Oke, tadi saya sebutkan 8 mitra kerja. Itu ada Tokopedia, skill ruang guru, mau belajar apa, Bukalapak, Pintaria, sekolahmu, Kemenaker, Pijar. Jadi di situ ada yang mengatakan bahwa wah ternyata saldo ini yang 1 juta ya hanya menguntungkan satu, misalnya mereka mengatakan ruang guru, jadi nanti saldonya 1 juta dikali berapa ribu orang, berapa juta orang akan masuk ke ruang guru semua. Nah itu anggapan yang kurang tepat. Karena apa? Kan ada 8 mitra kerja di situ. Nanti saya tampilkan ada Tokopedia, Bukalapak, mau belajar, salah satunya Kemenaker. Lah kalau kalian milihnya pelatihan di Kemenaker, ya udah masuknya ke Kemenaker lagi, masuk ke pemerintah lagi. Jadi ya jangan langsung salah paham, langsung digembor-gemborkan, wah nanti hanya menguntungkan satu mitra saja. Kan kalian bisa memilih dari 1 dari 8 mitra tersebut. Lalu yang akan dibahas lagi terkait dengan tadi sudah ya, tepat sasaran atau tidak, lalu gejolak di masyarakat ketika yang diterima malah yang iseng-iseng saja, malah yang benar-benar butuh belum diterima. Itu kayak tepatkah kartu prakerja ini benar-benar dijalankan? Mungkin itu pertanyaan yang akan menjadi sampai November nanti akan kita lihat jawabannya. Biar waktu yang menjawab, tepatkah program ini? Cukup sekian dari The Ans Official, Ans, anak nakal tapi soleh. Dan saya undur diri, Septian Rizky Hidayat, biasa dipanggil Steven. Jika ada kritik, saran, komentar, dan lain-lain, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa share juga agar jika ada manfaat di video kita dari The Ans Official itu bisa tersebar ke manapun, ke teman kalian dan ataupun keluarga kalian dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.